مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته واليوم من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أرحم الرجال المسلمين الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على awis ingkang terkait kalimat sombong niku mesti enek sing disombongi. Sombong niku pertama kesimpulannya dengan niki ilmu niku bisa dadi wong sing duwe ilmu niku rukul sombong. Sing disombongi ya karena merasa punya kelebihan sesuatu sifat yang mulia. Sesuatu sifat yang mulia yaitu al-ilmu. Maka ketika seseorang niku kagungan ilmu lebih ya berarti kagungan sifat sing mulia. Ketika gunungan sing mulya, gunungan sifat sing mulya niki sing gunungan malikul duwe rumangsa yen ilmu dadane perluwe wong sing duwe daiming Imam Ghazali malah niki nyenene kiai sing duwe ilmu pasti umum wa ma as'al kibru ilal benar gampang sombong. Cepat sekali sombong masuk di dalam hati ulama karena ada yang disombong yaitu ilmu. Maka Rasulullah SAW mendika selain ilmu itu fadilah nggih kathah, penyakite dampak negatif nggih. Nabi tahu afatul ilmi al-khuyala. Penyakit ilmu niku nek wis duwe ilmu, wong sing duwe ilmu gampang sombong. Niki sing dawuh Kanjeng Nabi. Dadi wong duwe ilmu niki duwe enek penyakit nek gak iso njaga menyebabkan ilmu niku nukule sifat sombong.
Nah, kesombongan itu membuat dia itu merasa lebih agung, merasa lebih mulia, merasa harus dihormati, dan bahkan lebih kejam lagi memandang orang-orang yang bodoh itu dianggap sebagai hewan-hewan yang enggak ada artinya. Menganggap bodoh kepada manusia yang lain. Terus disiplin ilmu kalau onek nih apa enek masih ya senjata makan tuan nggak apa-apa. Senjata makan tuan. Orang yang punya ilmu yang nggak bener ini ya sikapnya maksudnya bukan ilmunya. Ngarep-ngarep cara petuk wong ngono njaluk disalami dhisik. Gelem nguluk salam karo aku, gak gelem salaman karo aku, nek gak aku nyalami. Ini penyakit. Ini wong niku nek wis duwe kelebihan ilmu, empane niku cenderung ingin didahului dengan ucapan salam. Ndak mau mendahului menyampaikan ucapan salam. Ini ya tentu mereka yang tidak disiplin dengan ilmunya, terkontaminasi dengan nafsunya, sehingga ilmu menjadi alat bagi nafsu untuk menyombongi kepada yang lain. Tapi menawi ningali sirah utawi lelampahanipun para ulama-ulama, memang benar-benar ulama niki nggih tidak seperti yang saya katakan. Bahkan beliaunya mendahului menyampaikan salam kepada siapa saja yang bertemu dengannya, tidak menanti-nanti salam orang lain. Ya memangnya cara digoleki ganjarane disi salaman karo jawab salaman niku akeh pundi to? Akeh sing salam 40, sing jawab 25. Dasar memang sombong. Dia itu ingin pilih yang 25, artinya ingin diucapin salam lebih dulu oleh orang. Meneng anek kono sing moro nggak salam ini ya nggak menyalami. Salaman yo ngono nek enek wong sing ngetung nih tangan, dhek yo enggan untuk ngetung nih tangan. Ini adalah bentuk-bentuk kesombongan karena ada faktor ilmu. Ini riset Imam Ghazali ini gak sembarangan, kalau matur niki gak sembarangan, larang regane. Nah, kalau sirahnya ulama-ulama yang memang disiplin dengan ilmunya, menjalankan ilmunya, mengerti tentang bagaimana harus berbuat karena punya ilmu, maka beliaunya tidak segan-segan mendahului ucapan salam kepada orang yang bertemu dengannya. Disi uluk salam. Assalamualaikum. Kadang-kadang sing disalami iso izin. Aduh, kedisian bahaya aku. Ya memang bahaya sing bener ngono kuwi. Disi ngajak salaman. Disi ngajak salaman kuwi nek ati sing tawanduk niki kangelan Bapak. Gawe men kere men salaman karo awakmu ora ngajak salaman. Padahal yang ngajak salaman itu lebih banyak pahalanya daripada yang diajak salaman. Tapi nggak gelem milih yang lebih banyak pahala. Karena ada faktor kesombongan, karena di situ ada ilmu. Lho niki sik terkesan nggih pamer-pamer kathah napa titik. Lho natos mondok lah bahasa penake kok dialing-alingi piye. Ngene Mbah Yai Hamid almarhum rahimahullah.
kula pas teng Jawi teng pinggir kali jenenganipun melampah-melampah juga tindak-tindak semerep kula sik dari kejauhan dereng sampai dekat kula nggih pun mandeg nyawang ngentosi cara aku arep kula salam mungkin dereng mireng dadi ngentosi lah kok kedisian salam di Mbah Yai Hamid niku mendahului mengucapkan Assalamualaikum kula niku lho didisi salame Mbah Hamid praya piye rasane ya Allah seneng-seneng bangga sungkan ajre pokoknya campur tapi secara umum saya merasa terhormat karena seorang Mbah Hamid mendahului ucapan salam mendoakan salamah iki tingkahe ulama sing tenanan ya tenan iki muga-muga wadene iki kantuk berkahipun lahul Fatihah. Faktor yang menyebabkan kesombongan ini diantaranya adalah ilmu sehingga gampang sombong kepada mereka yang tidak berilmu menganggapnya mereka itu orang-orang yang tak berguna naudzubillahi min dengan nomor kali ini kalau colot mohon panjang yang bisa menumbuhkan sifat kesombongan ini hal-hal yang positif yang bagus diantaranya adalah ibadah. Ibadah niku lek gak bener lek niati niku iso nyombongi wong sing gak ibadah merasa kelasnya lebih unggul daripada mereka yang tidak ibadah merasa enggak sak level dengan mereka yang tidak ibadah sehingga seakan-akan dia itu menuntut wong-wongi kudu ziarah ning nggonku ora aku ziarah ning nggone wong-wong kuwi wong aku kan ahli ibadah apalagi dibarengi dengan ahli ilmu juga wis ahli ibadah ahli ilmu ini kalau dibiarkan nafsu ini rasanya menuntut agar orang itu menziarahi saya agar orang itu menghormati saya karena saya ahli ibadah daripada saya harus ziarah kepadanya bahasane pengen disiaroi pengen diparani berkono ada unsur dia itu ahli ibadah gengsi dong kalau ahli ibadah terus marani wong sing gak ahli ibadah ini artinya apa ibadah itu menjadikan orang yang sok punya banyak ibadah kalau gak benar-benar menjadi sombong merasa melihat orang lain itu bagaikan orang yang tidak ada artinya orang rendahan ini penyakitnya wong sing ahli ibadah bisa-bisa membuat dia itu punya rasa sombong karena memandang dirinya lebih banyak ibadah. Kadang-kadang kan tadarus Quran bulan puasa ki iso bangga-banggaan naudzubillah tentang ake-akean khataman Quran. Ngono pirang khataman le mudarus ya bisa alah pelenggon kowe ping 15 Nah, ini artinya apa? Bacaan Qur'annya, ibadahnya dibikin sebagai alat kesombongan, dibikin sebagai alat pameran, dibikin sebagai alat untuk saingan merendahkan kepada yang lain.
Ini yang dikhawatirkan ketika kita bisa sedikit ngelakoni ibadah wis tukul sombonge. Agak titik ngene wis tukul sombonge. Subhanallah. Makanya diingatkan oleh Imam Ghazali, hati-hati. Ya kalau disalami orang inginnya itu tangannya dicucuk karena barokah ibadahnya, ingin kalau ditamoni orang itu dia minta doa dengannya karena dia merasa doanya lebih manjur, lebih mandi, inginnya itu loh yang nggak benar. Aku kan ahli ibadah, di wong kudune njaluk donga ning nggone aku. Lah wi ngono kuwi lho bentuk kesombongan. Wonten cerita, lagi cerita, Pak. Anna rajulan fi Bani Israil. Ada seorang dalam zaman kaum Bani Israil yang konon disebut sebagai Khali'u Bani Israil. Pokoknya wong elek-eleke Bani Israil, paling elek di tengah-tengah orang Bani Israil. Nakale luar biasa. Nah ini berjalan-jalan ketemu kali tiang sing ketepatan ahli ibadah. Ketepaan orang itu paling jos ibadahnya di tengah-tengah orang Bani Israil. Sampai diceritakan orang yang ahli ibadah itu punya karomah. Dia berjalan dalam kondisi panas terik matahari itu, maka Allah memberikan payung yang berupa mendung yang mengikuti perjalanan orang yang ahli ibadah tadi. Di melakune iku dipayungi karo Gusti Allah, rupane apa? Mendung. Iso yub dhewe wong-wong kepanasan ndeke bangga yub mergo dipayungi mendung. Ketika itu maka orang yang terjelek dari golongan orang Bani Israil itu berkata di dalam hatinya, merasa dirinya itu orang yang jelek, sehingga ada keinginan, wah aku mau nyedek karo wong sing apik, iki muga-muga iku antuk barokah. Pengen nyedek nang gone wong sing paling apik ahli ibadah. Mergo ndek rumangsa elek, pengen nyedek lungguh ngetutne mlakune paling tidak dengan harapan supaya ketularan barokah, ketetesan barokah. Ati ngono ki ati alit, ati apik napa elek? Kepengin nyedek wong apik ben entuk barokah. Ati ngono ki ati apik napa elek? Ya mestine ati apik lah seperti itu. Karena merasa dia itu jelek, mumpung pedok Pak Yai aku tak ngalah barokah, tak nyedek tok lah. Nah, yang abid, yang ahli ibadah ini dalam hatinya mengatakan begini, aku ini ahli ibadah, orang yang sudah masyhur sebagai orang yang zuhud, ahli ibadah, ahli tirakat, itu dia orang yang jelek. Kok pengen nyedek aku, kok pengen nyedek aku, ndak bisa, ndak level katanya si abid itu, nggak level. Dia menghindar dari
usaha si Khalid atau yang jahat tadi itu untuk mendekati si Abid. Dia menghindar, tidak mau didekati karena merasa jijik melihat orang yang tidak baik. Tanah lagi, gak dicedek imoh. Jadi dia menghindar karena dia merasa suci dengan ibadahnya. Dia merasa luhur, mulia dengan ibadahnya, sehingga menurut paham dia gak layak mereka, dia si orang yang jahat mendekati saya. Menuki perasaan nabi napa elek? Perasaan sombong atau tawadhu? Ini jenengan hati-hati nanti cedeki wong. Nanti cedeki wong. Wong elek mau aku. Sombong. Burung karma. Akhirnya dia tidak mau. Pokoknya menghindar dan menghindar. Maka apa yang terjadi kemudian? Sampai ini sempat diusir si orang yang jahat, yang ketika berusaha untuk mendekat orang yang ahli ibadah. Pergi sana kamu itu apa? Tidak level dengan saya. Wih, umpanya. Aduh, sampai iya lah ngaran. Itu wedeke karo bajingan tengek. Sana, jangan dekatin saya. Maka spontan ketika itu Allah memberikan wahyu kepada Nabi pada zaman itu, memberikan wahyu tenggene Nabi pada zaman itu. Nabi itu disuruh menyampaikan berita dari Allah kepada kedua orang tadi itu. Murhuma, Nabi perintahkan mereka berdua ini untuk memulai beramal yang baik, membuka lembaran baru bagi bajingan supaya memulai amal perbuatan baiknya, karena dosa-dosa yang telah dilakukan telah aku hapuskan berkat dengan rasa tawaduknya kepada orang yang ahli ibadah. Ini amale ati, merasa jelek niku ngamale ati. Ternyata bisa merubah status dari orang yang dibenci Allah menjadi orang yang dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketawaduannya. Sementara yang abid karena kesombongannya, yang ditengarai dengan tidak mau didekati orang yang jelek tadi, maka Allah hapus amal baiknya. Subhanallah. Hanya dengan gerakan hati, tidak sampai 1 menit, hanya detikan orang bisa berubah status dari yang dimuliakan menjadi yang dihinakan, dari yang dihinakan menjadi yang dimuliakan. Ini karena apa? Faktor hati. Yang satu ada tawadhu sehingga diangkat derajatnya, yang satu sombong sehingga direndahkan derajatnya. Suruh memulai beramal baik lagi karena amal yang selama itu sudah dihapus oleh Allah karena kesombongannya. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ngeten iki perjalanan hidup manusia ditentukan sisi lain dengan bagaimana perasaan yang ada di dalam hatinya, bagaimana pemikiran yang ada di dalam hatinya, karena sesuatu yang ada di dalam hati adalah suatu amal yang bersifat batiniah. Sombong itu tidak tampak tapi ada dalam hati. Tawadhu juga tidak tampak tapi ada dalam hati.
sampai menurut cerita fatahawwalatil ghamamah ila ra'sil khaliq, yang tadi mendung sing menaungi orang yang ahli ibadah ini pindah tempat di atas kepala bajingan yang telah merasa tawadhu, ingin mendekatkan diri kepada sing ahli ibadah tadi. Di karomai langsung pindah, yang sombong kalau karomai hilang, yang tawadhu kemudian dapat karomah. Muga-muga kula jenengan diparingi sifat tawadhu, masih ibadah akeh panggah tawadhu, enggak usah sombong. Masih ilmune akeh, mudah-mudahan bisa tetap tawadhu. Allahumma. Kanjeng Nabi niku nggih didhawuhi kalih Gusti Allah supaya tawadhu. Padahal Kanjeng Nabi kurang apa apike, kurang apa ngalime, kurang apa baguse, kurang apa ahli ibadahe, kalih Gusti Allah diperintah tawadhu ketika berhadapan dengan para sahabatnya, Masya Allah, pendidikan Gusti Allah dengan Kanjeng Nabi luar biasa. Kanjeng Nabi niku didhawuhi waqfid janahaka limanit taba'aka minal mu'minin. Andap asoro awakmu Muhammad nenggone wong-wong sing manut marang aku. Niki cara bahasa guyonan niki, cara kiyaine karo santri niki saingan tawadhu kudune. Sing kiyaine yo tawadhu karo santrine, kasan duting-duting. Kamu ini wah, ndak. Santrine yo tawadhu kalih yaine. Kanjeng Nabi didhawuhi waqfid janahaka, rendahno lambungmu. Bahasane Quran artine tawadhu marang wong-wong sing manut awakmu, yakni orang-orang yang beriman. Tidak ada sifat sombong bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, mila kula panjenengan selain berupaya untuk memperbanyak ibadah-ibadah zahir yang berupa ya amal zahir lah begitu, apa sholat, apa puasa, apa yang lain, tetapi juga harus tetap memperhatikan amal batin, karena yang bisa merubah status tadi itu adalah perasaan yang ada di dalam hati, amal batin. Sampai menurut Imam Ghazali fal jahil al asi, nah, ini orang yang bodoh tapi ahli maksiat, is bodoh ahli maksiat. Idza tawaddu'a, ketika tawaddu haibatan lillah, karena takut kepada Allah, wazalla, dan merasa rendah dirinya, merasa rendah karena takut kepada Allah, itu berarti dia taat kepada Allah dengan hatinya. Yang taat itu hatinya, yaitu rasa khaufan, rasa takut, rasa tawadhu, rasa haibah tenggene Allah Subhanahu wa taala di karo Gusti Allah. Sehingga dikatakan oleh Imam Ghazali fahuwa atwa'u lillah, dia itu lebih taat kepada Allah minal alim, daripada orang yang alim tetapi menyombongkan ilmunya,
mentang-mentang alim sombong, kalah karo abid yang tawadhu sisi lain, dalam sisi nilai hatinya. Dan juga lebih baik daripada orang yang ahli ibadah tapi yang membangga-banggakan ibadahnya. Bapak Ibu hadir rahimakumullah, kita erene opo tapi nek dibahas niki luar biasa. Ternyata ada nilai-nilai yang penting yang kita harus pahami, sehingga mudah-mudahan kita yang secara dohir ibadah tetapi hati kita mudah-mudahan terjaga dari sesuatu sifat yang merusak nilai ibadah itu sendiri. Allahumma amin. Sehingga Rasulullah ngeten dawuh enten iki sing bahaya, sing golongan ekstrem niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tur rajul yaqulu halakan nas." Awakmu krungu nek wong ngomong, wong-wong itu rusak kabeh. Dipandang dari sisi kenakalannya, akhlak yang sudah hancurnya, sehingga dia itu ngeklaim, ngecap, memvonis wong-wong rusak kabeh, seakan-akan dia tidak rusak. Ketika dia mengatakan seperti itu, maka kata Rasulullah bahwa ahlaku, maka dia yang paling rusak. Tidak ngarani wong-wong do rusak dengan bahasa yang sinis, bahasa yang menunjukkan kesombongannya. Wong wis rusak kabeh. Piye ngomong wis ora kenek, rusak-rusakan wis rusak kabeh. Justru dia yang mengatakan itulah yang paling apa? Paling rusak. Tetapi ketika mengatakan dalam arti memang mengeluh, bukan karena menyombong, ya Allah terus pundi yang ada rasa kasihan, rasa ngesak deh begitu, susah. Ya, tidaklah. Pernyataan itu bisa nilainya berbeda, tinggal berangkat dari bagaimana mengatakannya itu, berangkatnya bagaimana dari hatinya. Kalau karena kesombongan mengatakan orang-orang itu rusak, dia yang paling rusak. Tapi kalau berangkat dari evaluasi, menyimpulkan, dan kemudian dari sisi ini, subhanallah ini rasanya rusak. Nah, dan kemudian dia bertanggung jawab, terpanggil untuk bagaimana bisa memperbaiki hidup masyarakat ini, maka itu bukan berarti pernyataan yang salah, tapi karena sadar menilai kehidupan masyarakat sedemikian rupa, dan kemudian dia terpanggil untuk memperbaikinya. Tentu itu tidak termasuk ahlaku. Iki kula jenengan aja gampang-gampang muni wong-wong iki rusak kabeh. Aja gampang-gampang ngeklaim ngono, kok awake dhewe sing paling rusak. Katen mugi-mugi manfaat maslahah fid dunya wal akhirah. Kirang langkung nyuwun ngapunten ingkang sak kata-katahipun. Muga kelanjutanipun saged istiqomah panjenengan, maosipun, tarwehipun dan lain sebagainya. Lebih-lebih menjelang Asrul Awakhir, 10 hari 10 malam yang akhir, mugi-mugi masjid ini semakin penuh. Mugi-mugi masjid ini semakin penuh. Allahumma amin. Katen Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan wa fi ni'amah
ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان